Hisbah TV menyuruh kepada kebaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ini bermula dari ketidakmampuan mereka yang mengaku berpaham moderat namun tidak dapat membedakan antara pluralitas dan pluralisme, sehingga mereka gagal paham dengan konsep toleransi yang mereka usung sendiri. Atas nama toleransi, mereka minta Islam mengakui keberadaan dan eksistensi agama lain. Padahal tanpa mereka tuntut pun, Islam sudah sejak awal menjadikannya dasar dalam berdakwah, yaitu menghargai dan toleransi dengan pemeluk agama lain dan memberikan mereka hak untuk menjalankan kepercayaan mereka. Dan inilah yang disebut sebagai pluralitas, yaitu keberagaman. Maka, adakah umat Islam yang menolak keberagaman agama di Indonesia? Memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk Islam dengan kekerasan? Dan melarang mereka dari beribadah menurut keyakinan mereka? Ada tidak? Bukankah sejatinya hal tersebut bisa saja terjadi mengingat pemeluk Islam adalah yang mayoritas di negeri ini? Jadi, mengapa hal tersebut tidak terjadi? Karena umat Islam sudah paham apa itu toleransi, yang sejatinya merupakan bagian dari ajaran Islam. Allah Ta'ala meski memvonis syirik orang yang menyembah kepada selainnya, namun Allah Ta'ala melarang umat Islam untuk menghina agama lain. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha aduwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali, dan lalu Dia beritakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan Nabi SAW melarang dengan tegas agar siapapun tidak boleh menyakiti apalagi membunuh seorang kafir dhimmi, alias yang tinggal bersama kaum muslimin, dan kafir mu'ahad, yaitu yang dijamin keamanannya dalam perjanjian, seperti turis dan tamu negara. Karena dalam hal ini sikap umat Islam sangat jelas. Mereka akan menghormati selagi tidak diganggu dan diperangi terlebih dahulu. Maka pada saat itulah yang memerangi disebut sebagai kafir harbi, wajib diperangi karena ia yang memulai. Nabi SAW bersabda, man qatala qatilan min ahli zimmah lam yajid raihal jannah wa inna raihaha la yujadu min masirati arba'i aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Dan dalam hadis lain disebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Lihat bagaimana Islam menghormati bahkan menjaga keberagaman dengan memberikan hukuman bagi yang berani mengganggu mereka meski muslim sekalipun. Maka kita sebagai umat beragama jangan sampai mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, bahkan tidak beragama. Karena sejatinya yang mereka usung bukanlah toleransi yang sudah kita praktekkan bersama, namun yang mereka tuju adalah pluralisme agama, yaitu sebuah paham yang tidak akan disetujui oleh yang paham dari agama apapun, yaitu pandangan relativitas kebenaran agama. Dan ini bertentangan dengan hakikat agama itu sendiri yang dibangun oleh eksklusivisme yang memang disadari oleh setiap pemeluknya sejak awal, yaitu setiap pemeluk agama meyakini bahwa agamanya lah yang membawa kebenaran yang tidak dimiliki oleh agama lain. Dan ini justru adalah normalnya semua agama, dan Islam adalah agama samawi terakhir yang mengakhiri kebenaran agama-agama sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman,
Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi pada dasarnya tiap agama tidak diperbolehkan untuk mengaminkan ajaran agama lain. Karena itu bertentangan dengan konsep dasar keyakinan agama itu sendiri. Dan sekali lagi memang tidak perlu dan tidak dibutuhkan. Tidak bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal, begitu pula tidak perlu bagi non-muslim untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan seterusnya. Mengapa tidak perlu? Karena sejatinya mereka sudah saling toleransi dengan menerima keberagaman yang ada, dan masing-masing agama menjalankan keyakinannya dengan aman dan tidak dilarang. Jadi, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah ajakan kepada paham pluralisme, bukan ajakan pada toleransi. Dan toleransi tidak menuntut sebuah pluralisme dalam beragama, apalagi Islam. Memang Islam mengakui, menghormati, dan menjaga pemeluk agama lain, tapi tidak untuk ikut ke dalam prosesi agama mereka. Seperti ikut mengucapkan selamat Natal yang berkonsekuensi mengamini keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, sedangkan Islam tidak memandang demikian. Dalam hal ini Allah Ta'ala menegaskan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Pada 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dan fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Dari uraian di atas, maka jelaslah bagi kita umat Islam secara khusus dan umat agama lain secara umum untuk tidak terjebak ke dalam propaganda pihak-pihak yang anti agama sebenarnya. Kerukunan yang sudah terjalin jangan sampai dibenturkan dengan masalah yang hakikatnya tidak pernah diperintahkan dan diminta oleh agama itu sendiri, yaitu tidak memerintahkan untuk mengikuti agama lain, mengikuti ibadah agama lain seperti mengucapkan selamat hari raya, dan juga tidak menuntut agama lain untuk memberikan ucapan selamat tersebut. Karena makna toleransi tidak mencakup hal tersebut lagi, seperti yang sudah kita uraikan di atas. Semoga Allah Ta'ala menjaga umat Islam dan menjaga keutuhan dan kerukunan antar umat di Indonesia. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.